Selamat datang di Main Sangat Otomotif, channel informasi seputar otomotif super lengkap. Kali ini, kita akan membahas salah satu mobil yang paling menarik di kelas compact crossover dan lagi naik daun, yaitu Suzuki Fronx. Banyak yang bilang mobil ini adalah versi SUV dari Suzuki Baleno hatchback. Tapi apakah cuma sekedar ganti baju? Atau Suzuki beneran serius ngeracik mobil ini buat tarung sama kompetitor di kelasnya? Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mulai dari desain, impresi berkendara, detail varian, spesifikasi mesin, konsumsi BBM, dan fitur untuk pertimbangan kamu sebelum meminang mobil ini. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Kita mulai dari sektor eksterior. Garis desain Suzuki Fronx ini sebenarnya menganut bahasa desain global Suzuki modern. Kalau kamu perhatikan pada bagian depannya, aura gagah langsung terasa berkat grili besar bermotif honeycomb dengan aksen krom dominan yang menyambung ke lampu DRL LED di bagian atas. Ya, lampu utamanya sendiri posisinya ada di bagian bawah bumper. Sudah pakai multi reflektor LED untuk tipe tertingginya. Tampang depannya ini sekilas mirip banget sama kakaknya, Suzuki Grand Vitara. Geser ke bagian samping, barulah proporsi crossovernya kelihatan jelas. Garis atapnya agak melandai di bagian belakang, memberikan siluet ala coupe SUV. Untuk mempertegas kesan tangguh, Suzuki menyematkan overfender berwarna hitam doff yang cukup tebal di sekeliling roda, dipadukan dengan roof rail fungsional di bagian atap. Velgnya menggunakan ukuran 16 inci dengan profil ban yang cukup tebal, pas untuk melibas jalanan Indonesia yang karakternya beragam. Di bagian belakang, ini salah satu bagian paling menarik. Fronx memakai lampu belakang LED berdesain horizontal yang menyambung dari kiri ke kanan, memberikan kesan lebar dan modern saat malam hari. Ditambah lagi dengan bumper belakang yang punya skid plate besar berwarna perak, membuat tampilannya makin padat. Secara keseluruhan, eksterior Fronx sukses tampil beda, keluar dari bayang-bayang Baleno hatchback, dan terlihat proporsional sebagai sebuah SUV perkotaan. Masuk ke dalam kabin, nuansa interior Suzuki Fronx ini terasa familiar kalau kamu pernah duduk di dalam Suzuki Baleno atau Grand Vitara terbaru. Dashboardnya menggunakan kombinasi warna yang cukup berani, yaitu perpaduan hitam, coklat tua, dan aksen silver di beberapa bagian. Meskipun sebagian besar materialnya masih didominasi plastik keras, build quality-nya terasa kokoh dan tidak ringkih. Untuk tipe tertingginya, pada bagian tengah dashboard, perhatian kita langsung tertuju pada layar head unit model floating berukuran 9 inci. Layar ini sudah mendukung konektivitas nirkabel untuk Apple CarPlay dan Android Auto, sebuah fitur yang sangat memudahkan mobilitas harian. Di bawahnya, pengaturan AC sudah digital dan dilengkapi fungsi auto climate control. Posisi berkendara di Fronx ini tergolong ergonomis. Setirnya sudah mengadopsi model flat bottom yang sporty dan bisa diatur secara tilt serta teleskopik. Joknya memiliki kontur yang cukup memeluk badan. Untuk akomodasi di baris kedua, ruang kaki terasa cukup lega untuk ukuran mobil kompak. Namun untuk ruang kepala, penumpang dengan tinggi di atas 175 cm mungkin akan merasakan batas atap yang agak dekat karena efek desain atap yang melandai pada bagian luar. Suzuki Fronx hadir dalam dua pilihan mesin yang karakternya sangat berbeda. Varian full bensin dengan mesin K15B menggunakan mesin legendaris 1500 cm3 4 silinder yang sama dengan R3 dan XL7. Karakter tenaganya konvensional, sangat bandel, minim rewel, dan biaya perawatannya murah karena mekanikalnya sederhana. Untuk varian Smart Hybrid menggunakan mesin K15C SHEVs, menggunakan mesin 1500 cm3 dual jet yang dikawinkan dengan teknologi mild hybrid. Sistem ini memberikan torque assist saat akselerasi awal
mematikan mesin saat berhenti di lampu merah, dan mengisi ulang baterai lewat pengereman. Lalu, bagaimana rasanya saat dibawa jalan? Ketika tombol engine start-stop ditekan, mesin menyala dengan sangat halus berkat sistem ISG tadi. Tidak ada suara dinamo starter konvensional yang kasar. Saat dipakai membelah kemacetan kota, impresi pertamanya adalah lincah. Setir elektriknya terasa ringan di kecepatan rendah, membuat manuver selap-selip atau parkir di ruang sempit jadi sangat mudah. Penyaluran tenaganya lewat transmisi otomatisnya terasa halus dan linier. Karakter mesin dual jet ini memang fokus pada efisiensi dan kehalusan di putaran bawah hingga menengah. Bicara soal suspensi, racikan kaki-kaki Suzuki Front ini terasa sedikit lebih kaku jika dibandingkan dengan Baleno hatchback. Hal ini sengaja dilakukan untuk meminimalkan gejala body roll atau limbung, mengingat ground clearance Front ini lebih tinggi, mencapai sekitar 170 mm. Keuntungannya, saat kalian bawa mobil ini di jalan tol atau menikung pada kecepatan sedang, mobil ini terasa stabil. Namun konsekuensinya, saat melewati polisi tidur atau jalanan rusak yang ekstrim, bantingannya akan terasa sedikit kaku. Walaupun masih dalam batas toleransi yang nyaman untuk sebuah SUV kompak. Noise, vibration, and harshness atau kekedapan kabinnya juga patut diacungi jempol. Suara angin dan ban tereduksi dengan cukup baik di kecepatan tinggi. Ini dia poin yang paling sering ditanyakan. Seberapa irit teknologi smart hybrid milik Front ini? Kami sudah mengujinya dalam beberapa kondisi jalan untuk mendapatkan angka yang adil. Untuk rute dalam kota dengan kondisi lalu lintas yang padat, stop and go khas jam pulang kantor, fitur auto start stop dan hybrid assist-nya beneran kerja keras. Hasilnya, Suzuki Front mampu menorehkan angka konsumsi BBM di kisaran 15 hingga 16,5 km per liter. Angka yang sangat impresif untuk sebuah SUV 1.500 cm3 di dalam kota. Sementara itu, saat dibawa keluar kota atau melaju konstan di jalan tol dengan kecepatan rata-rata 80-100 km per jam, beban mesin jadi lebih ringan. Konsumsi bahan bakarnya bisa menyentuh angka 20 hingga 22 km per liter, tergantung gaya berkendara dan kondisi muatan mobil. Jadi, kalau efisiensi biaya operasional harian adalah prioritas utama kalian, Suzuki Front jelas memberikan dampak yang instan di dompet. Mari kita bahas lebih dalam mengenai deretan fitur yang ada di mobil ini, khususnya pada tipe tertingginya. Suzuki tidak pelit dalam menyematkan teknologi harian yang fungsional pada Suzuki Front. Pertama, ada kamera 360 derajat. Fitur ini sangat membantu, terutama bagi pengemudi pemula, saat harus melewati jalan sempit atau parkir di tempat yang padat. Visualnya bisa dipantau langsung dari head unit utama. Kedua, adanya wireless charging pad di konsol tengah membuat kabin terlihat rapi tanpa kabel yang berseliweran saat mengisi daya baterai smartphone. Dari sisi keselamatan aktif, Suzuki Front sudah dilengkapi dengan ESP yang menjaga mobil agar tidak tergelincir saat bermanuver mendadak di jalan licin. Ada juga hill hold control yang menahan mobil selama beberapa detik agar tidak mundur saat kalian harus stop and go di tanjakan. Remnya sendiri sudah dilengkapi sistem ABS, EBD, dan brake assist. Fitur-fitur ini memastikan bahwa Front bukan cuma menang di tampilan, tapi juga siap melindungi penumpangnya dengan optimal. Masuk ke area sensitif, yaitu harga. Suzuki Front diposisikan di celah pasar yang sangat strategis. Untuk tipe GL atau tipe terendahnya, harganya mulai dari Rp259 juta. Sementara untuk varian tertingginya, yaitu tipe SGX ET Two-Tone Color, berada di harga Rp321.900.000. Di rentang harga tersebut, Front langsung berhadapan dengan nama-nama besar seperti Toyota Raishi, Daihatsu Rocky, atau Honda WR-V. Namun, modal utama Front untuk bertarung adalah efisiensi mesin bertenaga hybrid, kenyamanan kabin khas Suzuki, dan durabilitas komponen yang sudah terkenal bandel.
Jadi, apa kesimpulan kita untuk Suzuki Frontk ini? Suzuki Frontk adalah jawaban buat kamu yang mencari sebuah mobil harian perkotaan yang punya tampilan gagah ala SUV, lincah bermanuver, fiturnya pas untuk kebutuhan harian, dan yang paling penting, konsumsi bahan bakarnya sangat irit berkat teknologi Smart Hybrid. Mobil ini mungkin bukan yang paling bertenaga di kelasnya, dan interiornya pun bukan yang paling mewah. Tapi sebagai sebuah paket kendaraan harian yang andal, fungsional, dan ramah di kantong dalam hal biaya operasional, Suzuki Frontk adalah pilihan yang sangat logis dan adil untuk dipertimbangkan. Bagaimana menurutmu sobat otomotif? Apakah Suzuki Frontk ini bisa merusak pasar SUV ringkas di Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke teman-teman kamu, dan pastinya subscribe agar kamu gak ketinggalan ulasan mendalam seputar dunia otomotif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya.